Hari ini kita akan membahas materi mengenai Chi kuadrat, atau kalau dalam bahasa Inggris disebutnya adalah chi-square. Secara umum, bahasan kajian 3 adalah mengenai hubungan dua variabel atau lebih. Jadi, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menguji hubungan dua kategori. Kemudian berikutnya nanti kita akan membuat persamaan hubungan dua variabel yang dipelajari di materi regresi. Kemudian, untuk menghitung derajat hubungan, seberapa kuat hubungan antara dua variabel, kita pelajari di materi korelasi. Hari ini kita akan pelajari di sini ya, yang Chi kuadrat, untuk menguji hubungan dua kategori. Uji Chi kuadrat ini, tujuannya, ini notasinya ya, jadi seperti huruf X, atau kalau dalam matematika seringnya disebutnya adalah X cantik ya. X-nya berbeda ya, jadi Chi kuadrat ini adalah huruf Yunani Chi yang dikuadratkan. Uji Chi kuadrat ini tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu data itu berdistribusi tertentu atau tidak. Ini kaitannya dengan yang berikutnya. Jadi ketika kita mau melihat apakah data tersebut berdistribusi tertentu atau tidak, kita seperti membandingkan frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Jadi misalnya kita berharap si datanya itu berdistribusi normal. Kita buat saja gitu ya frekuensi yang membuat dia berdistribusi normal. Kemudian kita bandingkan dengan frekuensi hasil observasi. Jika berbedanya secara signifikan, berarti data tersebut tidak berdistribusi normal. Misalnya seperti itu ya. Untuk menjawab tujuan yang pertama. Atau hanya sekedar mau mengharapkan hasil perhitungan kondisi datanya seperti apa, itu bisa saja. Jadi dari hasil observasi nanti kita bandingkan dengan frekuensi yang kita harapkan. Bisa saja seperti itu ya. Jadi frekuensi yang diharapkan ini tidak selalu berkaitan dengan distribusi tertentu. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk menguji hubungan antara dua kategori data atau lebih yang disajikan dalam tabel kontingensi. Jadi nanti untuk perhitungan uji Chi kuadrat, untuk proses perhitungannya, kita akan menggunakan bantuan tabel kontingensi ini. Ya, ini adalah tujuan utama kita ya, menguji hubungan antara dua kategori data atau lebih. Jadi bisa lebih dari dua kategori juga ya. Ini yang akan kita pelajari. Untuk yang ini tidak kita pelajari di saat ini ya, pembahasan Chi kuadrat saat ini. Ya, ini tabel kontingensi yang tadi disebutkan, yaitu tabel kontingensi ini berguna ketika kita melibatkan populasi yang memiliki kriteria banyak. Ini akan memudahkan kita untuk membaca data dan mengolahnya, tabel kontingensi ini. Dan tabel kontingensi ini digunakan untuk mengklasifikasi sampel hasil pengamatan yang memiliki dua karakteristik atau lebih. Jadi misalnya penduduk Indonesia mau kita amati apanya nih? Misalnya saya mau membandingkan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Ya, berarti nanti disajikannya dalam bentuk tabel kontingensi ini, ya. Jadi maksudnya dua karakteristik itu seperti itu. Kalau dua karakteristik tadi contohnya adalah jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Bisa juga misalnya tiga karakteristik misalnya ditambah lagi dengan tingkat pendapatan per bulan, misalnya seperti itu, dan seterusnya. Tabel kontingensi ini disebut juga sebagai tabel klasifikasi silang. Ini adalah bentuk tabel kontingensinya ya. Nah, di sini ada dua karakteristik, yaitu jenis kelamin dan kidal atau tidak. Seperti itu ya. Jadi ini adalah tabel kontingensi. Jadi kalau misalnya di sini ada dua karakteristik, bisa disajikan dalam bentuk seperti ini ya. Ini berdasarkan jenis kelaminnya, yang ini berdasarkan kidal atau tidaknya. Ini adalah datanya yang sudah didapatkan. Nanti data ini kita olah di contoh soal ya. Jumlah sampel seluruhnya adalah 300 orang. Ya, dengan total perempuan adalah 120, total laki-laki 180. Total yang kidal itu perempuan laki-laki ya, totalnya adalah 36. Total yang tidak kidal itu adalah 264. Nah, kalau kayak gini, karena ada dua karakteristik, ya, dua kategori, yaitu jenis kelamin dan kidal, inilah yang akan kita uji.
tadi ya, kita balik lagi ke tujuan dari C kuadrat adalah menguji hubungan antara dua kategori data atau lebih. Nah, di sini dua kategori datanya adalah jenis kelamin dan kidal. Kita mau ngecek ada nggak sih hubungan antara jenis kelamin dengan kidal atau tidak dari seseorang. Begitu ya tujuan dari penggunaan tabel kontingensi. Langkah-langkah pengujiannya, ini mohon maaf kalau agak ngeblur ya, nanti bisa dilihat lebih jelas di modul masing-masing. Langkah pengujiannya secara umum sama, masih ada 5 langkah, sama seperti pengujian hipotesis yang sebelum-sebelumnya. Ini masih ranah pengujian hipotesis, hanya saja yang kita perhatikan adalah mengenai hubungan. Itu tadi ya. Pertama adalah mencari H0 dan H1, menentukan H0 dan H1, hipotesis ujinya, kemudian menentukan taraf signifikansi, alfanya. Kemudian statistik ujinya itu menggunakan uji C kuadrat, nanti ada rumusnya. Kemudian kriteria ujinya itu menentukan daerah penolakan, daerah penerimaan dan penolakan. Nah, ini kriteria uji menggunakan bantuan tabel C kuadrat. Ya. Nanti akan dicontohkan untuk tabel C kuadrat. Nah, ini ya. Ini untuk contoh tabel C kuadrat. Mohon maaf ngeblur ya, nanti kita bahas secara khusus untuk pembacaan tabel C kuadrat. Kemudian, setelah menentukan dari tabel, kita menentukan daerah penolakan ya, menentukan area penolakan. Setelah itu, tahap terakhir adalah menentukan kesimpulan, apakah H0 itu diterima atau ditolak. Ya, tahap pertama adalah hipotesis uji. Hipotesis uji itu H0-nya akan berupa ini ya. Frekuensi hasil observasi tidak berbeda secara signifikan dengan frekuensi yang diharapkan. Ini maksudnya tidak terdapat hubungan kategori A terhadap kategori B. Jadi H0-nya nanti adalah dalam bentuk ini. Tidak terdapat hubungan kategori A terhadap kategori B. Sedangkan H1-nya adalah terdapat hubungan kategori A terhadap kategori B. Seperti biasa, H0 dan H1 akan selalu bertolak belakang. Kemudian alfanya adalah 0,05 misalnya ya, diminta untuk menganalisis, menguji dengan menggunakan alfa sekian. Jadi yang H0 itu dikatakan tidak ada hubungan, yang H1 justru ada hubungan antar kategori. Untuk statistik ujinya, nanti kita akan menggunakan rumus ini. Ya, ini dan ini sama saja ya. Jadi ini rumus umum yang biasa ditemukan di berbagai macam referensi. Cuma di sini lebih mudah menuliskannya seperti ini. Jadi frekuensi observasi nanti dikurangi frekuensi ekspektasi. E-nya itu adalah ekspektasi atau harapan. Dibagi dengan frekuensi harapan, frekuensi ekspektasi. Kemudian untuk C kuadrat, ketika ada kontingensinya 2 kali 2 untuk tabelnya, maka DF-nya adalah ini ya, N-1, atau ini deh, rumus umumnya ya, M-1 dikali K-1. M itu adalah kategori 1 dikali kategori 2 kurangi 1. Ya, jadi masing-masing kategori kurangi 1, kemudian dikalikan. Maka itu yang menjadi DF-nya. DF, degree of freedom. Seperti biasa, degree of freedom adalah untuk membaca ini, kriteria uji, yaitu membaca tabel. Ya, jadi kriteria ujinya adalah pertama kita baca tabelnya dulu. Ini C kuadrat, tabel, itu didapat dari C kuadrat dengan alfa dan DF. Tabel C kuadrat itu mirip dengan tabel T ya. Saya tampilkan kembali. Ini adalah tabelnya. Mohon maaf agak ngeblur ya, ini dari gambarnya memang. Baik. Jadi ini yang di atas ini, yang menjadi kolom ini adalah alfanya. Kemudian yang menjadi baris ini adalah DF-nya. Ini ya DF, degree of freedom-nya. Ini alfa, ini DF-nya. Jadi mirip dengan tabel T. Ya, kemudian setelah didapatkan dari tabel, kemudian kita bandingkan nanti dengan hasil perhitungan yang tadi, yang ini ya, statistik uji. Kita bandingkan, dia akan menolak H0 jika C kuadrat hasil hitung statistik uji itu lebih besar dari C kuadrat tabel. C kuadrat tabel dapat dari sini. Ini contohnya ya, misalnya diberikan alfa 0,05, kita punya 2 kategori, dengan masing-masing kategori ada 2 ya. 2, misalnya seperti yang ini, tadi,
perempuan laki-laki, berarti ada 2 ya isinya. Dan kidal atau tidak, ada 2 juga. Jadi 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1 sama dengan 1. Kita mencari C kuadrat 0,05,1 ya ini ya. Jadi alfanya 0,05, df-nya 1. Kalau kita lihat di sini, ya 0,05, df-nya 1, berarti baris pertama yaitu 3,841. Nah, setelah itu baru dibandingkan apakah kita menolak H0 atau tidak, apakah C kuadrat hitungnya masuk ke daerah penolakan atau tidak. Daerah penolakan adalah yang diarsir ini. Untuk C kuadrat memang daerah penolakan akan selalu berada di sebelah kanan, makanya tandanya akan selalu lebih dari. Ya, dia akan selalu di sebelah kanan, dan nilai yang kita dapatkan untuk C kuadrat hitung alias statistik uji yang ini ya, ini pasti akan selalu bernilai positif ya. Perhatikan, dia selalu ada di sumbu positif. Nah, kita akan menolak H0 jika masuk ke area penolakan ini.